lurus. Ya, yuk Bapak Ibu kita mulai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bundawati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita mesti diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan si beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran di awal pertemuan kita, yang kita niatkan pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Hasani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Hasani, keluarga peserta Hasani yang dalam keadaan sakit, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah, say'un lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bunda Wati. Makasih Pak Helmi dan juga Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk belajar gramatikal Al-Qur'an, dan alhamdulillah sudah ada 21 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa senantiasa belajar gramatikal Al-Quran bersama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang akar kata yang berasal dari fa'ala dan fa'ila. Hari ini kita akan membahas, mungkin fa'ila baru sedikit ya kemarin. Hari ini kita akan membahas pola fa'ulanya. Silakan Bapak Ibu luruskan niat, luaskan niat. Mudah-mudahan hari ini kita belajar mendapatkan ilmunya, mendapatkan kefahamannya, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari tidak berhenti sampai di diri kita saja, tapi juga bisa kita berbagi ke yang lain. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, mengingatkan kembali kemarin, resume kemarin ya, bahwa pola fa'ala itu Recording in progress. ada 3 jenis gitu ya. Ada yang memang betul-betul fa'ala,
kemudian ketinggian. Ada yang memang dia fa'ala, ada yang fa'ula, apa fa'ila ya, fa'ila, ada lagi yang fa'ula. Ya, ntar saya ini kesini. 3 fa'ula. Untuk akar kata fa'ala itu umumnya kata kerja, umumnya, di mana KBPA-nya itu, KBPA, rumusnya adalah fa'ilun, kebanyakannya, banyak bangetnya fa'ilun. Tapi ada juga yang fa'ilun, tapi nggak banyak. Jadi ini yang banyaknya ini, ya, yang banyak tuh ini sedikit, ya. Jadi banyak yang fa'ilun. Adapun untuk pola fa'ila itu hampir berimbang, ya. Ada yang fa'ilun, ada yang fa'ilun, ada juga yang dua-duanya, ya. Jadi seimbang kalau ini ya. Ada juga punya dua-duanya. Sedangkan kalau fa'ula itu banyaknya dia fa'ilun. Ini banyak yang ini. Tapi ada juga kebalikannya, yang fa'ilun juga ada. Ya. Jadi ini yang banyak. Ini sedikit. Kalau ini seimbang. Nah, sementara kemarin saya masukin af'alu yang cacat tubuh sama itu di sini ya. Ternyata pas saya cek akar katanya bukan fa'ula. Dia nggak punya akar kata. Kemudian ada juga di luar itu semuanya pola af'alu. Saya pisah di sini, af'alu. Yang dia itu kita kenalnya adalah pola superlatif. Padahal khusus untuk warna, ini untuk warna dan cacat tubuh. Untuk warna dan cacat tubuh. Dan cacat tubuh, ini nggak superlatif. Nanti kita bahas. Nah, sementara kita juga punya rumus KBSL. Di sini itu adalah af'alu. Yang maknanya apa? Lebih. Ini lebih. Juga punya fa'ilun. Dan masih banyak lagi yang lain. Karena banyak nggak muat, nggak saya tulis. Tapi kenapa saya fokus ke sini aja? Kalau pola yang lain kita bisa mudah mengenali. Yang sering bermasalah tuh di sini. Ya, kita suka ini ya Pak. Kenapa? Karena memang ini sama gitu. Kemudian ini ya sama gitu. Ya. Jadi memang ada superlatif, memang polanya fa'ilun. Sama di sini juga ada yang af'alu. Ada juga yang fa'ilun dan lain-lain. Dan lain-lainnya banyak nggak muat ya. Sama ini juga af'alu, fa'ilun. Kemarin yang sudah kita bahas adalah ini yang pertama. Sudah kita bahas. Dan terbukti hampir kebanyakan fa'ilun. Tapi ada yang juga fa'ilun. Kemudian ini juga sudah kita bahas kemarin. Meskipun belum semuanya. Di mana kebanyakan memang seimbang ya. Ada yang punya dua-duanya. Ya. Ada yang punya ini saja. Ada juga yang ini gitu. Nah, ada yang memang asal muasalnya KBPA, bukan KBSL, tapi karena dipakai untuk Allah menjadi kita bikin KBSL. Ya. Jadi nanti identifikasinya KBSL itu karena memang kebutuhan dalam Al-Quran memang untuk sifat Allah. Meskipun aslinya ini ada ya contohnya ini. Dalam Al-Quran itu ada yang pola seperti ini superlatif, ada yang enggak gitu. Ada juga yang dua-duanya. Artinya apa? Memang aslinya ini. Aslinya ini bukan superlatif, tapi karena dipakai untuk sifat Allah menjadi superlatif. Superlatifnya tuh karena nempel di sifat Allah.
Mungkin ini bisa ditulis dan lain-lain ya. Bisa di screenshot Bu Ella. Bu Ella butuh backup yang screenshot nggak? Enggak apa-apa, enggak juga. Ya, Bapak Ibu untuk ini saya pisah, nanti kita bahas terpisah. Terpisah ini kita bahas terpisah. Ya. Sudah? Saya hapus. Nah, Ya. selanjutnya saya hapus ya ini ya. Nah, beberapa contoh yang kemarin sudah kita bahas. Ya. Yang KBPA ya, KBPA. Yang pola fa'ilun. Banyak kemarin ya, di antaranya adalah ada kholako. Atau ini ya, kholako. Berarti ini polanya jadi kholikun gitu ya. Kemudian kafaro, hakama, dan lain-lain. Gak usah saya tulis semuanya. Hakama, ada sodako. Ini semuanya adalah ya. Jadi sementara yang pola fa'ilun itu nggak banyak. Contohnya diantaranya adalah malaka. Malaka itu bisa dia ada dua, bisa malikun, bisa juga ini. Tapi jarang ya Bapak Ibu, jarang ya. Cuma beberapa aja. Mungkin nggak usah aja kali ya. Ini ada dua ini malaka ini. Nanti bisa dicek ya. Malikun dan seterusnya. Nggak banyak kok. Nah sekarang ini berimbang. Kemarin sudah kita bahas ya. Nah ada yang double, ada yang punya dua-duanya, ada yang enggak. Nah saya mau fokus ke sini Bapak Ibu. Ada contoh yang sami'ah. Itu dia punya dua, yaitu sami'un sama sami'un. Bisa dicek di kamus silahkan. Jadi ini KBPA. Ini KBPA nih, dua-duanya pola KBPA. Biasanya kalau yang fa'ila punya dua pola seperti ini suka dipakai untuk superlatif. Bukan karena superlatif, tapi dipakai karena jadi yang dipakai untuk superlatif yang itu. Contohnya kita lihat sampai halaman berapa sampai. Saya minta bantuannya. Halaman 179. 179 silakan dibuka. Silakan dicari sami'ah. 178 sami'ah. Ya, ketemu Bapak Ibu 179? Sami'ah. Ketemu? Ketemu, Bu. Ya, di bawahnya ada sami'un. Iya. Ya. Oh, salah. Ini tuh berarti bukan sami'un ya, tapi sami'un. Yang sami'ah atas itu dia. Tapi kok artinya yang mendengar ya? Iya kan KBPA berarti. Bukan, itu tulisannya sami'ah. Itu harusnya sami'un ya. Iya, ada sami. Kan ada dua-duanya. Ya, di kamus saya Di bawahnya ada sami'ah, Bu. Di kamus Di saya bawahnya berarti, di bawahnya. iya, Bu. Jadi di kamus saya sami'ah sama sami'un. Iya, sama. Ya, waktu Yang sami'ah itu kayaknya sami'un ya. Iya. Ya nggak mungkin. Kalau pola fa'ala kan sama. Ya itu kayaknya salah ketik ya.
Nah, ini dua-duanya artinya superlatif nggak? Enggak kan? Yang mendengar kan? Yang Enggak. mendengar Yang sama. mendengar. Yang KBPA. mendengar. Artinya apa? KBPA. Berarti ini KBPA. KBPA dua-duanya. Iya. Ya, Iya. oke. Jadi ini KBPA artinya yang mendengar. Yang dua-duanya itu artinya yang mendengar. Bentar ya. Ini dua-duanya ini adalah jadi punya dua ini KBPA. Dua-duanya artinya yang mendengar. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga ada yang memang dipakainya yang mendengar dalam artian KBPA, tapi ketika dipakai untuk sifat Allah Maha itu menjadi superlatif. Contohnya kita bisa lihat surat 11 ayat 24. Surat 11 ayat 24. Ya, di situ apa? Yang mendengar kan Bapak Ibu? Ya enggak. Surat 11. Ya, surat 11 ayat 24. Iya. Ya, di situ artinya yang mendengarkan, bukan yang maha mendengar ya. Ya enggak Bapak Ibu? Yang dapat mendengar. As-Sami'i. Iya, kan sama dengan ini kan Bapak Ibu? Iya. Iya. Ya, di situ artinya apa? Yang mendengarkan, Yang bukan dapat yang mendengar. maha Ya. mendengar. Bukan, Betul? bukan. Oke, berarti KBPA sejatinya. Hmm. Tapi ketika itu dipakai untuk contohnya di ayat surat 2 ayat 127 itu menjadi maha mendengar. Jadi KBPA yang dipakai untuk Allah menjadi maha Maha mendengar. 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 Ya. Prosesnya kayak kemarin gini. Yang maha mendengar, kan mendengar itu yang mendengar itu kan pendengar ya. Nah, bisa maha pendengar atau yang maha kalau pakai yang maha kalau pakai yang berarti yang maha mendengar kan bedanya gini ya. Kalau di apa sifat Allah kan tambahin maha gitu ya. Jadi gini yang maha mendengar maksudnya gitu. Ketika ini nanti diganti pendengar, berarti menjadi maha pendengar. Yang sama mendengarnya menjadi dirubah jadi pendengar. Maha pendengar. Jadi ini sama aja dengan kalau ini dianggap sebagai pendengar gitu ya. Berarti yang mendengar itu kan pendengar. Yang mendengar itu kita ganti pendengar menjadi apa? Maha pendengar. Pendengar. Gitu maksudnya. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu. Jadi ketika dipakai untuk sifat Allah, dia menjadi superlatif meskipun asalnya KBPA. Jadi prinsipnya berasal dari manapun mau KBPA ya, bahkan ada juga yang apa namanya? KBKK juga ya, polanya. Itu dia menjadi superlatif. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Ininya maksudnya contoh aja bahwa ada yang memang dari KBPA arti di Al-Qur'annya tapi juga ternyata bisa disuperlatifkan, diambil sebagai superlatif. Sekarang kita bahas yang ketiga. Kemarin cukup ya Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Jadi ada yang fa'ilun saja, nggak banyak. Ada yang fa'ilun, ada juga yang punya dua-duanya. Kalau dia punya dua-duanya, biasanya yang satu ini ketika dibutuhkan untuk superlatif ini yang dipakai. Biasanya, umumnya. Kita bahas yang ketiga. Silakan Bu Ella, bisa screenshot. Yang ketiga, baru nanti kita bahas yang mata, kola, koma itu ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah dari faula. Mau dibagankan apa tidak Bapak Ibu? Dibagankan?
Boleh. Gan kan? Biar sama dengan kemarin ya. Oke, ya Ya, saya hapus ya. bagankan. Oke, kalau dibagankan berarti saya kasih gambaran begini. Pola fa'ala ada 3, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, lebih mudah untuk KKS adik. Kalau fa'ala itu ada 3 jenis, bisa Lalu yaf'alu, ya yaf, lalu ya ulu. ya, yaf'ilu, ini yaf'ulu. Kalau ini hanya ada 2 kemungkinan. Kalau nggak Ya lalu Iya, Bu. ya ulu. yaf'alu Alhamdulillah. sama Lagi belajar motivasi. Cukup ya? yaf'ilu. Kalau ini udah nggak usah cek di kamus, Gak apa-apa, karena Bu. hanya 1 kemungkinan, yaitu apa? Yaf'ulu. Yaf'ulu, yaf'ulu. Yaf'ulu aja. Yaf'ulu aja. Jadi kalau ini lebih mudah kita ininya, lebih apa namanya? Karena apa? Nggak usah ngecek di kamus. Kalau untuk yang tengahnya itu domah, ya. Oke. Yang masuk ke dalam ini tuh salah satunya adalah jamaah. Jamaah, misalkan sedikit aja, beberapa aja ya. Kemudian contohnya lagi kayak qoro'a ya. Qoro'a yang masuk ke fathah ya. Kemudian juga akoda ya. Akoda dan seterusnya. Kalau yang kasroh itu contohnya adalah, ini mah banyak ya. Yang atas paling banyak sebenarnya. Ya, zolama. Ya zolama ya. Zolama masuk, nazala masuk ke sini. Kasroh ya. Kemudian roja'a masuk ke sini. Dan seterusnya. Yang domah itu relatif lebih sedikit. Salah satunya rozako, kafaro, termasuk kataba masuk ke sini dan seterusnya. Kalau yang fa'ila contohnya adalah lazima, masuknya ke yaf'alu. Kemudian contohnya lagi adalah hamida. Contohnya lagi adalah alimah tuh masuknya ke sini dan seterusnya. Nah, yang kasroh itu nggak banyak. Contohnya hasibah, naimah, tafiha. Kalau ini semua yang domah-domah, kaburo, hasuna, yang domah-domah semua pokoknya. Kemudian ada jamula. Jamula itu ganteng. Jamila, cantik. Kalau pakai tak marbutoh cantik ya. Dan seterusnya ini contoh aja. Jadi kalau ketemu yang depannya tengahnya domah, udah nggak usah buka kamus kalau pengen tahu KKS adiknya. Kenapa? Karena itu polanya hanya 1 KKS adiknya. Sudah saya hapus Bapak Ibu? Belum Bu, lagi ditulis. Oh ya, ditulis.
Ini ha. Sudah? Sudah, Sudah? Saya hapus ya. Bu Ella screenshot silakan. sudah, Oke. sudah. Saya ambil beberapa contoh saja, nggak banyak ya. Kaburo. 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 Artinya apa Bapak Ibu? Besar. Besar. Oke. Halaman berapa di kamus? Silakan dicek. Kaburo. Kita 365. bikin 3. 365. Ini adalah kaburo ya. Iya. Kaburo. KKSAD-nya nggak usah lihat kamus. Ya. Yak buru. Ya. Yak buru. Oke. Kemudian di sini karena pola faula maka kebanyakannya ya hampir ini deh ya. Itu adalah kabirun. Kabirun. Ini bukan superlatif aslinya. KBP aja. Artinya tuh yang besar. Jadi aslinya nggak superlatif. Yang besar. Ya, yang besar. Aslinya. Oke, kemudian sebenarnya KBPP-nya nggak ada ya, gitu loh. Ya, nggak ada. Cuma untuk latihan nggak apa-apa ya. Iya. Makburun. Turun, Makburun. turun. Makburun. Ih, kenapa ini? Ininya apa pasifnya? Yuk. Biar Yang buru. Yuk baru, buru. yuk baru. Yuk baru. Iya, ini juga sama ya. Sebenarnya nggak Enggak. yang yuk baru. Oke, ini apa? Kubiro. Ku bi Iya. ya. Tapi nanti bisa aja dibutuhkan ketika nanti kita bahas kapan dia dibutuhkan. Maksudnya gini, meskipun kalau pola faula nggak ada ininya dia nggak dipakai, tapi dia dibutuhkan. Nanti kita bahas kenapa saya tulis gitu, dibutuhkan. Nanti kita bahas. Nah, superlatifnya, oh ya ininya belum. Apa Bapak Ibu? Bur. Bur, Bur. Oke, bur. Ini apa kalau di kamus Bu? Kabrun. 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 Iya. Kabrun aja. Oke. Di Ada sini juga superlatifnya adalah ada akbar. Berarti ini pola apa? Lebih ya. af'al. Ya, akbaru ya. Akbaru. Ini lebih besar secara arti, lebih besar. Untuk laki-laki. Masih ingat ya kalau pola af'alu itu ada gender laki-laki, ada gender perempuan. Jadi ini untuk laki-lakinya. Untuk perempuannya apa? Buratun, Kub, burutun. kubro. Lah, ingat nggak Bapak Ibu? Jadi pola af'alu itu gender laki-lakinya adalah af'alu, gender perempuannya fu'la. Bola. Ya, fu'la. Ingat husna.
Kan ahsanu mah lebih baik. Tapi kalau yang perempuannya, maksudnya yang lebih baik itu perempuan, husna, berarti perempuan yang lebih baik, perempuan yang paling baik gitu. Husna. Kubro, kubro. Pernah dengar ukdatul kakak. kubro? Pernah dengar ukdatul kubro, Bapak Ibu? Jadi kubro ini dipakai kalau nanti untuk ininya perempuan. Berasal dari pola af'alu tapi gender perempuannya. Ada di ayat surat 20 ayat 23. Buat dia maaf. KB kakaknya kabrun kubran. Kubran bukan? Nggak tahu tadi Bu Evalina apa Bu Evalina? Ada Kubran. ya. Ka, Bukan Kak, kabrun, di nggak atasnya ada kabrun. Kubran di atasnya Bapak Bu Ella yang lebih tua. Iya. Kok yang lebih? Samran. Kok yang lebih, Bu? Sebentar, halaman berapa? 365. 365 yang artinya yang apa? Yang lebih tua umurnya. Kok yang lebih, Bu? KBKK kok yang lebih? Kakak. KBKK. Ya, yang Terjemahannya yang dalam kurung itu, Bu. Yang lebih apa? Itu dalam kurung itu berarti? Ki sama ku, berarti ada 3, Bu. Ada 3. Iya, ada 3. Ada 3. Ada 3, Bu. Bukan Ada kabrun, tapi bukan kabrun ini ya. kubran. Kibrun ada juga, kibrun. Saya nggak ngecek-ngecek tadi tuh. Oke, ini adalah kabrun. Kibrun. Kabrun, kemudian Kibrun ada juga. bukan kabrun, kibrun. Ya, kibrun. Kibrun, kemudian Ada juga kubrun. kubrun. Ya, tadi kok kabrun, Bu? Kubrun. Iya. Satu lagi kubarotun. Kubarotun. Iya. Kubarotun. Jadi ini mah yang KBKK ya, bukan yang pakai yang. KBKK itu berarti besar aja, artinya kebesaran bisa. Kebesaran ya, KBKK-nya artinya kebesaran. Kebesaran. Besar itu kebesaran, sombong kesombongan, letih keletihan gitu. Kalau yang itu, yang ini Bu, KB Iya, ini. KBS. Nah, kalau ini artinya lebih besar. Ketika nanti dipakai untuk Allah berarti maha besar. Maha besar. Tadi juga nggak pakai yang terbaca yang berarti. Kemudian yang ini contohnya bisa di surat 20 ya, ini 20. Ayat 2, 3. Ya, 23. Kenapa di situ kubro pakainya kubro berarti perempuan? Kenapa Bapak Ibu? Karena Kan KBK pejabat. ayat-ayat itu mungkin ke ayat-ayat Ya, itu. ayat-ayat itu Ayat, dia gendernya Dan perempuan. perempuan. Ya, makanya yang dipakai adalah perempuan. Gitu. Tapi kalau Allahu Akbar, pakainya ya akbar, karena Allah itu Ya. diininya dengan laki-laki. Ya. Ini yang pola af'alu. Ada lagi yang pola, nah ini kabirun dipakai juga. Ya. Kabirun, kabirun. Nah ini kan sejatinya dari sini ya. Tapi ketika dipakai untuk Allah maka menjadi superlatif. 2, 143. Silakan dicek. Surah 2 ayat 143. Saikus. Ada, Bu. Ada 43. Ya, kabirotun di situ ya. Ada nggak yang Birotun. kabirun? Nggak ada yang kabirun, ada nggak, Bu? Kabirun. Oh, enggak. Saya mau nunjukin ini, maaf. Kabiratan. Ya, maaf. Ini berarti memang pola superlatifnya memang ada. Jadi, oke, kita lihat coba. Ini halaman berapa? 365, Bapak Ibu. Kita cek coba. Kita cek kabiro. Ada. Ya, yang besar itu memang ada banyak ya. Kabirun. Ada banyak ya ternyata di situ ya. Kabirun Banyak. bisa, kabirun bisa ya, banyak ya. Ya, Ada kabirun. Ya, saya tulis di bawahnya aja.
polanya banyak. Ada kubarun, Mm-mm. ini banyak. Ada kubar, Ya, ada kabirun. kubarun. Kemudian ada juga kubarun seperti superlatif ya. Ini seperti pola superlatif ini. Kabirun. Nah, Ya. dan seterusnya. Kemudian ini di situ memang pola superlatifnya ini salah satunya kabiro. Ini pakai itu karena gender ini. Ini artinya apa? Sangat berat. Di sini ada nggak di kabiro? Ini sangat berat ya. Besar. Sangat berat. Yang sangat berat. Besar kok. Besar. Di situ apa? Besar. Ya di Ya, situ besar. sangat di sini amat ya tulisannya sama aja ya Bapak Ibu ya. Yang besar. Di kamus Lebih. apa? Di ayat tadi apa? Oh, yang di ayat artinya sangat Ya, amat berat. Di saya sangat amat berat. berat. Ya. Jadi amat sama sangat sama ya. Berat dengan besar sama lah ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini KBSL, ini menjadi KBSL. Ini kebetulan ada di surat 2 ayat 143. 43. Akbaru itu di surat 2 ayat Akbaru ya, surat 2 ayat 217 ada. Surat 2 ayat 217 artinya lebih besar. Di situ lebih ya Bapak Ibu ya. Arti aslinya memang lebih besar. Adapun ketika disandingkan dengan Allah menjadi maha besar. Kabirun. Yang lebih kejam ya. Besar. Baru. Ya ini bisa yang silakan. Ini boleh yang maha besar. Ini ada di materi ya Bapak Ibu, ini pola ini ya, pola superlatif dari af'alu bentuk gender perempuannya. Dan itu di kamus banyak. Jadi kalau pola af'alu selalu disandingkan dengan fu'la yang perempuannya. Jadi kalau besar kebesaran ya, sombong kesombongan. Ini KB kakaknya. Kalau di sini dipasifkan nggak bisa, tapi nanti bisa kalau misalkan ada berpasangan dengan huruf apa yang dia itu seperti kayak af'ala artinya gitu ya. Nanti kita bahas di akhir. Makanya tetap saya tulis meskipun secara ini nggak bisa dipasifkan. Sudah cukup Bapak Ibu, saya hapus. Iya. Yang iya Bu Ella doang. Iya. Iya, bener. Mewakili Bu Ella. Karena Bu Ella nggak nulis. Enggak. Nulis dikit-dikit. Nulis dikit-dikit. Tinggalan mulu mau nulis. Jadi KBPA dengan KBSL itu emang kadang-kadang suka mirip-mirip ininya.
banyak yang pola-pola bukan KBSL jadi KBSL itu karena memang berkaitan dengan Al-Quran gitu. Ada dalam Al-Quran berkaitan dengan Allah. Beda tipis. Nanti kita bahas yang alimun, nah itu juga sebenarnya bukan KBSL itu polanya. Tapi karena disandingkan dengan azab, nggak ada azab yang pedihnya melebihi azabnya Allah gitu. Sehingga superlatifnya di situ. Kalau saya hapus, Ridho. Udah, Gitu. Ridho. Ridho. Kan nanti ada itunya ya, ada apa namanya? Sama Bu Ella, PPT-nya ya Bapak Ibu ya. Iya ada, ya. Iya, ada. Buat ngabuburit. Nulisnya nyicil. Nggak tahu pada ditulis nggak kira-kira? tulis buat it. Oh, tulis ya. Please cuman Azuma. ketinggalan. Oke, kita bikin pola fa'ala. Jadi apa KKN-nya, Bu? Azuma. Ya zoom, Azuma. KKSAD-nya? ya zoom. Iya. Ya. Ya, Zoom. Ya. Zoom. Oke. Di sininya apa? Harusnya begini. Silakan dicari coba. Harusnya gini. Kebanyakannya gini kan? Harusnya gini. Coba dicari. Betul nggak? Azimun. Halaman berapa? Ah, Artinya apa? halaman 25 dari 215. bukan 259, 25. Azuba. Coba 259. Azuma. Oh, enggak ada. Bukan, Bu. Azuba, bukan Azuba, Azuma. bukan berarti. Heeh. Azuba itu Kan di halaman Azuma. di Azuma. Azuma di halaman 262, 272. 272 ya. Azol ya. Artinya besar, besar juga. Besar ya. Nah, di situ polanya ini KBPA. Ini KBPA-nya ini nih. KBPA. Artinya yang Yang besar. besar. Yang besar. Sementara kalau lebih besar menjadi apa? Af'alu. Jadi Azuma. 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 af'alu, Bu, af'alu. zamu, Azol. zamu, Salah, ini ain ya. Azol. Azol. Kalau ininya perempuannya muzma, ya Usma. Ini artinya lebih besar, Uzma ya. yang lebih besar. besar, ya. Kemudian Ya. ini untuk perempuannya, ini untuk laki-lakinya. Ada juga superlatif yang ini. Nah, kita kan azimun, kenapa ini dipakai superlatif? Karena biasanya disandingkan dengan azab. Ya, azab Ya. yang sangat besar. Jadi di sini menjadi aslinya dari sini sejatinya. Karena kalau dicek di artinya kan yang besar, bukan yang sangat besar arti aslinya. Betul nggak di kamus? ya, Ya. Ya, yang Tapi ketika disandingkan dengan azab, azabnya berkaitan dengan azabnya Allah, maka besarnya itu superlatif. Gitu. Jadi sebenarnya ini dari sini. Bukan berarti ini aslinya tuh KBSL, enggak. Aslinya KBPA. Ketika di sini coba itu halaman ayat berapa ya yang azab yang besar itu. 30 lebihin mungkin. Ya, 10. Oh, ambil. 10. Ayat berapa? Al-Baqarah ayat 7. Al-Baqarah ayat 7. Nah, di situ kan artinya menjadi amat berat ya. Ya, Padahal kalau amat. aslinya sebenarnya yang besar atau yang berat gitu. Ya, di Yang sini berat. menjadi yang amat besar, yang amat berat atau besar. Aslinya dari besar lah ya, nanti berat tinggal ini aja. Itu karena dipakai untuk disandingkan dengan azab. Ini semua kita sebut KBSL. Ini KBPA.
Kemudian selanjutnya di atas apa ininya, Mak? Makzumun. Ya, makzumun. Ininya Yu'zamu. ya. Ini buat latihan aja ya Bapak Ibu ya. Ini Wa Zoom. ya Wahzum. ini bisa jadi nggak ada ya. Bisa jadi nggak Enggak, ada kayaknya ini. jarak enggak pernah belum pernah dengar. Ya. Nah, Ajar ininya belajar apa? Bapak. Azmun. Itu Ya, di sini ada isman juga, ada ismun. ismun, kemudian sama Yang mana dia tadi? Ada juga azamatun. doma. Berarti Azamatun. artinya apa? Kebesaran. Ya, kebesaran. Mungkin juga ya ada yang mengartikan keberatan juga ya. Ya, kebesaran ya kalau kebesaran diartikan di situ kebesaran sama sombong. Jadi mungkin bedanya antara yang tadi dengan ini tuh ini. Ini mah lebih kepada besarnya itu besar ke sombong. Ya, jadi sebenarnya aslinya ini bukan KBSL aslinya. Aslinya masuknya ke sini. Waktu itu saya pernah menyampaikan pengganti KBPA karena nggak cocok sebagai KPI, kita sebutnya kata benda sifat. Nah, saya nggak berani ini ya, sementara gini aja pakai istilah KBPA aja. Yang KBSN. Harusnya KBPA itu kan yang menulis, yang menolong gitu, yang pergi, yang kata kerja gitu. Cuma sementara nggak apa-apa, ini dulu sampai nanti mungkin ada istilah khusus ya Bapak Ibu. Karena kalau dalam bahasa Arab ada istilah khususnya, pengganti KBPA. Sudah? Udah Cukup? Cukup ya? Cukup cukup. aja. Cukup. Nah, dari kemarin udah banyak soalnya. Ya. Nah, saya mau ini nih Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama. Cari akar kata begini nih akar kata ya. Cari akar kata hasana sama hasuna. Silakan di kamus. Hasana 103, Hasuna 103. Iya, silakan Bapak 03. Ibu lihat. Hasana sama hasuna. Yang Hasuna, yang Di kamus adanya apa, Bu? Hasuna. Hasuna. Tuna. Hasana Iya. nggak ada. Nggak ada. Saya ngeliat ada Hasana di mana ya? Apa di itu ya? Di Munawir coba Bu cek. Ya. Coba silakan dicari di Munawir ada nggak Hasana? Hasuna, Hasana. Hasuna juga yang ada Hasuna. Nggak ada Di Hasana. 264 Masa tidak iya? ada Hasana. Nggak ada. Saya nemuin loh Hasuna kemarin. juga. Mana ya? Akhirnya sana. Di halaman berapa? 264 kan? 264. Sebentar, Hasana, Hasana, artinya baik bagus. Hasana, mana? Hasana, 264. Mim nun, Hasuna. Saya kemarin nemuin di mana ya?
Bentar Bu, saya nemuin di Hasanah, Hasanah. Oh, mungkin bukan itu kali. Coba Rofa'ah aja deh, Rofa'ah. Coba Rofa'ah ya. Coba cari gini ada nggak? Sama Rofu'ah. A144. Ada dua-duanya nggak Bu? Ada ya? Ada Rofa'ah Oke. dengan Rofu. Ada Rofa'ah itu Rofa'ah. mengangkat. Ya, meninggikan. Ini mengangkat. Ini tinggi. Nah, ini saya mau membuktikan gini. Ya. Dari susunan huruf akar katanya sama. Tapi tengahnya berbeda. Satu fathah, satu domah. Satu dong. Dari yang sudah kita pelajari bahwa yang tadi saya sampaikan, pola fa'ala itu yang tengahnya fathah itu umumnya kata kerja. Yang tengahnya domah umumnya adalah kata selain kata kerja. Nah, ini perbedaannya. Kemudian umumnya ini KBPA-nya adalah fa'ilun, gitu kan? Rofiun. Ini adalah Nah, Rufun, Rofi'eh, itu Rofu'ah. silakan dicari. Bener nggak di situ? Ada begitu. Jadi Ada yang ini tuh artinya Rofi'un. yang tinggi, ini yang mengangkat. Ya nggak di situ? Yang tinggi Yang ada. tinggi, oke, ya. Terus kemudian yang itunya, yang satunya lagi, Yang rohnya nggak ada, yang panjang nggak ada. rohnya tidak ada. Ya, kebetulan nggak lengkap mungkin kalau. Tapi ini begitu, saya mau Ya. menunjukkan ini ya bahwa ketika ketemu domah tengahnya itu memang banyaknya umumnya adalah fa'ilun. Satu sebentar di ayat, coba ya Bu ya, di ayat saya nemuin kok 6, ntar ya, sebentar saya cari dulu surat 6. Ntar ya. Maaf, salah, bukan itu. Ini maksud saya akar kata hasiba sama hasuba. Coba cari Bu. Kasih Pak, ya 102. Sama Hasubah ada. Oke, di halaman berapa Bu? 102. 102. 102. Ini maksud saya ini bukan hasanah ya, 102. Ada dua-duanya Bu? Ada Tiga-tiganya malah. Nah, ada 3 malah ya. Nah, ada Ya. 3 itu. Nah, mari kita lihat. Ada 3 malah ya. Hasiba sama hasuba. Hasaba artinya apa? Menghitung, membilang. Menghitung, Iya. membilang ya. Menghitung, Iya. membilang. Menghitung, Membilang. Hasiba menyangka, Menyangka, mengira. Ya.
Hasuba berasal Berasal. mulia. Iya. Mulia. Ini kan bisa dibandingkan ya, bahwa pola faula itu umumnya memang bukan kata kerja gitu. Mari kita lihat coba di bawahnya cari coba yang hasibun. Nah itu kira-kira untuk yang Ada. mana? Hasaba. Yang menghitung KBPA. ya. KBPA. Ini Ya, KBPA-nya adalah KBPA. Ya. hasibun. Nah, Iya. artinya yang menghitung. Kalau menghitung. Kemudian ada nggak yang mengirakan? Nggak lengkap di situ ya. Yang ini Enggak. nggak ada ya. Tapi ini ada hasibun. Ibun. Ada. Nah, berarti apa? Yang Yang berasal, berasal baik. Yang yang baik. yang berasal Baik. Baik, mulia. Mulia. baik, mulia. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan bahwa kalau ini yang seperti ini tuh fa'ilun ya. Yang ini fa'ilun, yang ini itu imbang ya. Karena di situ nggak ada, kita nggak berani ini, tapi kemungkinannya ya bisa dua-duanya kan. Polanya itu kalau polanya kan gini, ada ini ya, bisa fa'ilun, bisa juga fa'ilun, bisa salah satu atau dua-duanya. Kemungkinan besar. Karena nggak ada, jadi saya nggak saya tulis. Saya ingin membandingkan bahwa meskipun susunan hurufnya sama, tapi yang satu fathah, satu kasroh, satu domah. Nah, perhatikan rumusnya. Saya ingin memberi kesimpulan bahwa kalau pola fa'ala itu, kalau tengahnya fathah, itu umumnya adalah fa'ilun. Kalau tengahnya kasroh, dua kemungkinan, bisa salah satu atau keduanya. Kalau tengahnya domah itu kebanyakannya adalah hasibun, fa'ilun, begitu. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Cukup untuk itu. Baru kita membahas yang permintaan Pak Master. Koma, mata ya. Oh iya, yang ahmaru dulu, yang apa? Af'alu untuk cacat tubuh ya. Ini sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya. Jadi kita ke af'alu dulu. Ya. Selama ini kita mengenal pola af'alu itu adalah pola yang bermakna lebih masuk ke dalam KBSR. Tapi ada pola af'alu khusus untuk yang cacat tubuh atau warna. Ini bukan KBSL. Dan ini tidak ada akar katanya, ya. Tidak punya akar kata. Jadi tidak punya akar kata. Ini tidak punya akar kata. Gimana nulisnya? Ya, tidak punya akar kata. Tapi tetap dia tersusun dari, kalau mau nyari posisinya dalam kamus, tetap di 3 huruf itu. Alif depan itu tambahannya, tetap begitu. Tapi memang nggak ada akar katanya, sehingga kita nggak bisa menentukan apakah dia fa'ala, fa'ila, apa fa'ula. Kita telusurin satu-satu ya. Untuk warna dulu, warna. Jadi saya tulis asal muasalnya, bukan akar kata ya, tapi apanya ya namanya ya. Bukan akar kata, tapi cara nyarinya itu. Jadi ini untuk warna dulu, yang pertama untuk warna dulu. Untuk warna. Saya nggak kasih harokat karena memang nggak tahu ininya ada di mana gitu ya. Nggak bisa soguro, nggak bisa gitu ya. Ini
Kalau dibikin pola af'alu, jadi gimana? Jadi gimana Bapak Ibu? Asguru. Ya, af'alu. Af'alu. Ya, menjadi apa? Asguru. Ya, oke. Tapi di sini saya nggak berani mengharokati karena memang nggak tahu ininya apa, tengahnya apa gitu ya. Mungkin gini aja lah ya. Oke. Karena di dalam kamus memang nggak ada di dalam akar kata, tapi dia ada di letaknya di susunan 3 huruf itu. Ini. Nah, kemudian ini adalah tunggalnya, tunggal. Nanti ada bentuk jamak. Jamak pun ada jamak perempuan, jamak laki-laki. Jadi gini. Jamak perempuan, laki-laki dulu ya. Ini tunggalnya ini pola tunggal nih, pola tunggal nih ya. Ini tunggal. Gimana nulisnya? Ini tunggalnya ya. Jadi af'alu itu pola tunggal. Pola tunggal. Jamak laki-laki sama jamak perempuan. Ntar saya ganti aja. Jadi ini adalah tunggal. Polanya af'alu. Untuk jamak itu ada yang polanya fu'lun. Nanti ngikutin kamus aja. Ada yang fi'lun. Ada yang ya mungkin ada juga fa'lun ya. Oke. Kemudian untuk yang ini polanya ini fa. Fa'la'u. Bukan fa'la'un enggak, fa'la'u. Kita mulai dari yang tadi. Yang pertama adalah maka menjadi gini. Guru. Di sini karena polanya macam-macam, maka lihat kamus. Silakan coba dilihat kamus, cari akar kata itu. Bisa bantu Sogiro. halaman berapa, Bu? 217 kan itu? 217. 17. Oke, silakan dibuka 217 Bapak Ibu. Dia nggak ada akar katanya, betul? Ada. Sagira. Kalau di sini ada akar kata sogiro. Soguro. Sogiro ada soguro. Sebentar. Bukan Bu, bukan itu. Bukan itu, salah. Yang di bawah saura. Sofaro. Sofaro Bu, coba. Saura hina. Sofaro coba. Parah. Yang artinya kuning. Kuning Bu, yang artinya kuning. Saffron ya. Kuning. Kuning. Iya, saffron ya. Saffron. Betul. Ini mah kecil. Saffron ya, jadi ingat saffron. Saffron itu. Ya, salah. Bukan go. Gimana halaman berapa, Bu? Halaman 18. 218. 218. Dia nggak ada akar kata. Ya, nggak ada. Ini fa ya. Maaf, ini fa. Nggak ada akar katanya ya, Bapak Ibu. Betul nggak? Nggak ada akar katanya yang kuning, yang artinya yang kuning. Ada di kanan tuh Safaro. Saffron ada. Itu so. Iya, tapi itu Atau bukan Yang kuning, iya, Bu. iya betul. Bukan betul. kuning. Bukan untuk kuning. Iya. Ya, jadi Versi itu. sofaronya, ya sebentar. Sofaronya ada, tapi itu bukan akar kata dari ini. Iya. Sufron. Kita tulis dulu ya. Jadi gini, di situ ini bukan akar kata, ini fa ya. Sofaro. Oh, sofa. Heeh. Jadi di bawahnya ini ada gini nih. Ya nggak? Taruh. Ada. Artinya apa? Yang berwarna Yang berwarna kuning. Ya, Yang berwarna yang kuning. Kalau sofaro di situ bukan kuning bersiul dengan kedua bibirnya kan? Jadi bukan akar kata. Ya, jadi kuning bukan akar kata yang di situ.
Cuma kata itu disimpan di situ karena susunan hurufnya sama gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Mari kita lihat sampingnya dari asfarun. Apa asfaru? Apa itu? Sufrun. Nah, itu jamak untuk laki-lakinya. Jamak untuk laki-laki. Bawahnya yang perempuannya apa? Sufroun. Ya. Sofaroun. Sofro. Nah, ini untuk perempuannya. Nah, kok warna bisa dibedain laki-laki perempuan gitu ya? Ya nanti dipakai kalau misalkan sapinya sapi betina gitu ya. Ya berarti pakainya ini ya Pak, kalau sapi betinanya banyak pakainya ini gitu. Ya, ini ada di dalam ayat surat ini tanpa tanwin ya. Ini polanya tanpa tanwin. Tanpa tanwin. Ya. Ada di dalam surat 2 ayat 69, silakan. 69. Di situ apa? Safra'u. Nah, ini yang ini kan? Surat 2 ayat 69. Jadi itu artinya yang kuning, bukan yang sangat kuning. Yang kuning artinya. Adapun kenapa di situ tuh sangat kuning, ya, karena sebelahnya faqiun itu tuh sangat kuning. Jadi ininya mah yang kuning, bukan yang sangat kuning. Di sampingnya kan ada faqiun, nah itu tuh sangat kuning. Jadi gini, yang kuning sangat kuningnya tuh bukan dari ininya sangat kuningnya itu, tapi dari kata setelahnya. Jadi ini nggak superlatif sejatinya. Jadi ini yang kuning, cuma ini kalau jamak ya. Oke. Maaf. Salah, bukan begini. Sebentar. Ini itu gini. Ini bukan jamak ini, maaf salah. Gini maksud saya. Ini itu tunggal perempuan gitu ya. Ini tunggal perempuan. Itu polanya itu fa'la'u. Ya, tanpa tanwin. Nah, jamaknya itu sama polanya. Yaitu bisa fu'lun. Yang saya temukan baru ini. Mungkin ada fa'lun juga. Nah, kalau ini tanpa tanwin. Maaf ya, ini perempuan. Jadi di sini itu kata ini menjadi apa? Sofro. Ini adalah tadi apa tadi ininya? Sofron. Oke. Ini ada di surat 77, yang ini nih, 77 ayat 33. Ini surat 2 ayat 69. Silakan dilihat. Secara arti yang kuning. Ini juga yang kuning. Kita cek satu-satu. Kita cek 269 dulu. Surat 2 ayat 69. Kenapa dia pakai ini tunggal laki-laki, ini laki-laki, ini perempuan. Kenapa surat 2 ayat 69? Ada Pakainya yang tunggal perempuan. perempuan. Kenapa tunggal perempuan yang dipakai? Bakoroh, karena Bakoroh. Ya, karena yang berwarna kuning itu bakoroh, seekor tunggal kan? Seekor perempuan. Betina. Sapinya sapi betina gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian surat 77 ayat 33. Kenapa? Maaf ya tadi. Surat 77 ayat 33. Sufrun. Ya, di situ apa namanya unta. Ya, unta. Untanya jamak ya. Sufrun. Untanya ya.
Jadi bukan betina ya, tapi memang untanya. Itu ya Bapak Ibu ya, untanya jamak sehingga dipakainya jamak. Kayaknya jamak ini sifatnya umum mungkin ya, bisa ini. Karena nggak ada yang mungkin umum ini ya. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. BPA ini semuanya ya buat dia, jadi Ya, nggak ada, bukan superlatif ya. bukan superlatif intinya gitu. Bukan superlatif. Oke, lanjutnya adalah ini. Ini. Nah, coba dibuka di mana ya? Bisa dicari, minta bantuannya Bu. Artinya tuh putih. Ini putih nih artinya. Putih. Bayuda. Ya. Ininya jadi apa? Jadi di sini apa? Ab ya dun. Nah. Du. Oke. Selanjutnya di sini menjadi apa? Jadi apa? Bai do u. Bai do u. Di sini, nah untuk ini itu ngikutin mungkin ada dicoba di surat. Yang ini ada di surat 2, kita cek bareng-bareng 187. Surat 2 ayat 187 dibuka. Ya, Surat 2 18. Abayadu. Ya, ada Bapak Ibu ketemu? Ada. Ya. Ada ya. Di situ sebelah mana? Abayadu. Coba kita cek sebelah mana Bu? Tengah? Di sebelah kanan, agak ke kanan. Yang putih ya. Nah, di situ apa yang putih itu? Abayadu. Ya, maksud saya gini, yang putih itu apa? Kalau tadi kan sapi Oh. yang kuning. Ya. Apa? Oh, benar. Itu Karenanya. pajar kan? Al-khoitu. Pajar. Al-khoitu kan? Apa itu? Ya. Apa itu ya? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki, makanya kenapa pakai laki-laki tunggal. Paham? Paham ya Bapak Ibu? Oke. Suatu. Nyarinya susah. Oke. Nggak ada yang oke soalnya. Nyarinya susah. Ini buat nggak kelihatan. Susah ya? Oke, saya tunggu Bapak Ibu. Saya Kan tunggu, saya panjang tunggu. tuh. Iya, saya tunggu cari di tengah ya. Tengah kalau nggak salah di tengah ya posisinya ya. Baris kelima dari atas. Baris kelima. kelima, Bu. Saya tunggu sampai ketemu. Baris kelima. Sudah ketemukah? Bayar. Sudah? Ya, Bu. Siapa yang belum teriak? Belum gitu. Sudah. Sudah ketemu? Abayadunya sudah ketemu? Sudah, Oke. Bu. Artinya yang putih kan? Ya. Ya. Bukan yang sangat putih. Jadi tidak selalu af'alu tuh lebih sangat, tidak. Itu artinya yang putih. Yang putih itu apa? Apa Bapak Ibu di situ? Al-khoitu kan? Oke. Al-khoitu. Al-khoitu itu apa gendernya? Benang yang putih laki-laki. Laki-laki ya gendernya ya. Nah, di situ karena gendernya laki-laki tunggal, maka pakainya yang tunggal ini. Yang tunggal ini. Paham? Abyadu. Ya, paham Bapak Ibu? Iya. Paham ya? Ya, jadi bukan yang dipakai bukan yang sebelah sini. Oke, sudah. Sekarang kita ke surat 35 ayat 27. 35 ayat 27. Ayat 27. Ya, cari coba. Bidun. Bidun. Ketemu? Ketemu. Putih. Yang putih juga. Yang putih kan Bapak Ibu artinya? Ya, Itu putih. artinya yang putih.
Yang putih di situ tuh apa? Dibalut. Di Bali. Iya. Judadun. Judadun. Wami Iya. Bali juga. Ya, judadun. Secara arti dia jamak ya? Iya. Ya, bukan, maaf salah. Gini, dia tunggal gitu ya, tunggal, tapi gendernya perempuan, itu tunggal sejatinya. Jendernya perempuan ya. Atau bisa juga gini, dia jamak tapi dihukumi tunggal perempuan gitu. Ya, Iya. bisa begitu. Jadi sebenarnya jamak, tapi dihukumin kan kalau jamak itu dihukuminya apa? Tunggal. Jadi jamak laki-laki, sering ya Bapak Ibu ya. Jamak Tapi kakak laki-laki dihukuminya menjadi tunggal. Perempuan. Ya, tuh. Kemudian yang jamak laki-lakinya. Jamak laki-laki. Surat, Jamak mana ya? laki. Surat. Berapa tadi? 7. Dibentuk dulu. Maaf, salah. Ini tadi Bapak Ibu, ini contoh untuk ini yang bidun tadi. Bidun. Bidun. Nah, ini tuh contoh untuk tadi tuh. 3527 tuh ini. Bidun. Ya, ini, tadi salah contoh ini. Ini adanya di surat 7 ayat 108. Maaf ya. Susunannya kebalik jadinya ini. Kita cari coba. Surat 7 ayat Baik. 108. Ya. Baidou. Ya. Nah, di situ lebih ini ya, lebih dekat. Lebih apa namanya? Sedikit. Ya, secara arti apa? Yang putih. Artinya yang putih. Yang putih. Ya, ini tadi gini. Yang tadi Bapak Ibu. Yang tadi, yang di surat ini nih, 3527 yang tadi, yang benang tadi, apa tadi? Garis ya, garis-garis tadi ya. Garis. Itu secara gender laki-laki kan, secara gender. Tapi karena jamak, maka dia dihukumin. Enggak, tadi tuh bener Bu, tadi tuh ini. Sebenarnya kita kembali ke 3527 dulu. 3527. Saya salah ngeliat tadi. 3527 dulu Bapak Ibu. Bidun. Iya, Ya. bidun. Bidun itu yang putih itu di situ apa? Judadun ya? Ya. Baidou. Judadun gendernya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Perempuan. Laki-laki ya, tapi jamak. Dari mana? Ya, itu artinya garis-garis ya. Jamak, judadun. Maka kita pakainya ini, laki-laki jamak pakainya. Ini ya, Bapak Ibu, laki-laki jamak. Laki-laki jamak. Sudah? Surat 7 ayat 108. Maaf ya, maaf banget Ya. Baidou. jadi melierkan. Karena salah susunan saya. Nah, kalau di situ baru Bapak Ibu, kenapa dia pakai baidou? Baidou itu kan perempuan tunggal. Ya. Ya enggak? Pakai Dia di- meinikan karena siapa? Hia. Betul enggak? Hia itu kan perempuan tunggal. Ya. Perempuan tunggal. Jadi yang putih itu hia. Hia itu siapa? Yada. Tangan. Ya. Yada tuh perempuan. Kenapa disebut perempuan gender yada itu? Karena anggota tubuh yang berpasangan. Aduh, ini pada bingung nggak ya? Sayanya kebolak-balik ini. Mudah-mudahan nggak bingung ya Bapak Ibu ya.
Ini yang putih, secara arti yang putih. Jadi bukan yang sangat putih, enggak. Yang sudah? Boleh dihapus? Boleh dihapus nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya. Saya berharap nanti Bapak Ibu nulisnya itu. Coba cari kata ini. Maru. Ininya maru. Berarti ini apa? Yang jamak tunggal perempuannya apa? Ini laki-laki tunggal, perempuan tunggalnya apa? Hamro. Ya, hamro'u. Nah, di sini ini ngikutin pola memang. Jadi nggak bisa ini humrun. Ya. Silakan buka di kamus 108 artinya merah. Dia nggak punya akar kata. Ahmaru berarti yang merah. Ini merah ya. Ini yang merahnya ini, yang merah. Yang merah. Sudah ketemu Bapak Ibu halaman 108 yang merah. Sudah, Bu. Yang merah. Yang merah. Garis ke Ada sebelah. yang merah. Nanti kalau laptop saya lowbat kasih tahu ya. Yang merah. Ketemu Bapak Ibu ya? Sudah? Ya, Bu. Ada. Oke. Mari kita lihat 108. Di situ di samping ahmaru ada apa? Ada humro. Hamro'u. Nah, itu Hamro'u. perempuannya. Itu perempuannya ya. Iya. Yang merah Iya. untuk perempuan. Puan. Oke. Sekarang humrun. Buka surat 35 ayat 27. Ini juga yang merah juga. Surat 35 ayat. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Kalau belum ketemu bilang belum. Jangan sampai ketinggalan. Surat 35 ayat 27. Cari yang humrun. Ayat 21 buat. Ada buat 27 humrun ada. Ada humrun ada. Ada, Bu. Sudah ya, yang merah ya. Ya. Iya. Artinya bukan yang sangat merah, yang merah aja. Karena memang yang bukan merah. superlatif. Ya. Kenapa di situ pakai humrun? Humrun itu untuk laki-laki jamak. Karena tadi yang berwarna merah itu yang judadun. 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 Ada Ya, garis. garis putih dan merah. Ya. Kalau Sumairoh gimana tuh Bu Ati? Ya. Yang merah. Pipinya tuh berem. Merahan. Di sini hujan, Pak. Jadi saya nggak kedengeran. Ada Sama sini hujan lebat juga. ada buat. panggilan Nabi kepada istrinya Humairoh. Yang Oh, merah. nggak kedengeran benar Pak ini hujannya. Nama cucu saya tuh, Pak. Nggak Itu kedengeran. saya juga. Cucu saya namanya Humaira. Apa? Sekarang ini Bapak Ibu buka di 184 artinya apa? Hitam kalau nggak salah. Kalau dibikin pola af'alu jadi apa? Aswadu. Oke. Kalau dibikin perempuan tunggalnya Sauda. Suarau. ya, Suara. sauda'u. Untuk Saya ini dia polanya fu'lun, yaitu apa? Sudun. Sudun. Oke, kita pelajarin satu persatu. Aswadu ini ada di surat 2 ayat 187. Silakan dibuka. Aswad ya, hajar aswad. Jadi hajar aswad, batu yang hitam. Aswadu.
Kasih tahu Bu posisinya ada di mana, biar pada mencari. Bawah. Aswadu di baris kelima dari atas, di tengah. Iya, baris kelima dari atas, di tengah. Pertanyaan apa? Permintaan Pak Master belum bisa dipenuhi Pak Master. Taba mata. Ya, berarti. Sudah Aswadi. ketemu Bapak Ibu aswadu? Aswadi, Aswadi Bu. adanya buati. Aswadi, Karena ada min. Aswadi ada, Karena Bu. ada min. Iya, Aswadu aswadi. ada Ya, bawah, sama Bu. Karena aja. ada min. Ada di bawah kanan. Di sini udah apa sih namanya? Udah ini hujannya udah kenceng. Saya malah belum. Ya, aswadi ya. Maksud saya gini. Iya. Apa namanya? Dia aslinya aswadu. Artinya apa? Yang hitam kan? Hitam. Yang Bukan hitam. yang sangat hitam. Waduh. Karena memang bukan superlatif. Yang hitam. Kemudian, ketemu ya di situ ya. Nah, ini kan tunggal laki-laki. Dia yang hitam itu apa? Sudun. Khoiti. Al-khoiti. Ya, al-khoiti, benang. Berarti benang itu laki-laki. Nah, kemudian kita lihat yang ini. Ini ada di surat 35 ayat 27 tadi. Surat 35 ayat 27. Maaf ya dibawa muter-muter sama saya. Sudun. Ketemu Bapak Ibu? Di terakhir, di kalimat apa kata terakhir? Ya, sudun. Ya, Sudun. ya di situ masih kenapa pakainya jamak Hitam. laki-laki? Karena yang diwarnain tadi itu adalah jamak laki-laki, judadun. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi warna untuk itu. Oke. Nah, jadi kalaupun nanti di ayat ada tulisan hitam yang pekat itu karena kata setelahnya memang kita bahas. Saya minta waktu 4 menit lah ya, cukup Bapak Ibu. Di 184 kita saya nggak kedengeran ini suara. Sudah? Saya hapus? Sudah. Nah, kenapa di dalam surat 2 ayat 69 itu Asal usul orang tua Irwan Musri suami Maya Estianti. 1. Ayah Charles Musri. Charles apa ayah itu? Irwan Musri. Bu Hermin, kenapa Bu Hermin? Bu Hermin lagi dengerin. Ya. Bukan, kepijit. Kenapa ada? Ya, nanti kalau ibu-ibu di terjemahannya itu kuningnya banget gitu ya, itu bukan karena ini artinya yang sangat kuning, bukan. Ini mah artinya yang kuning. Dia bentuk jamak dari laki-laki tadi, dari af'alu tadi. Kemudian inilah yang artinya yang sangat kuning. Kuning tua. Kuning ya. Sehingga yang kuningnya banget gitu, yang kuningnya sangat gitu. Ini ada di 321 kamus, coba 321. 321 faqiun. Maaf Bunda, ayat berapa nih Bunda? Ini ayat 69. surat 2 ayat 69. 69. Ya, Bunda. faqiun, coba faqi. 321 faqiun mana ya? Di Fatihah di Faqi. 322 mungkin.
322 deh. 322 Fakihun. Fa, kof, Bu. 321. Kof, Bu. 321. Fakihun. 321 benar. Tapi beda warna di sini artinya tua ya Bunda. Sangat kuning. Wah, ntar, saya tadi nemu kok, mana sih? Oke. 321. Kuning. Nah, Fakihun sangat ini kuning. ini kan akar katanya yang sangat kuning itu kan, Bu? Ya, wa Akar kuning. katanya artinya yang ini kan pola fa'ilun kan? Iya. Ini KBPA kan? Ya. Cuma di sini itu akar katanya warna apa artinya sudah sangat kuning. Ketika fa'ilun menjadi yang sangat kuning gitu. Jadi bukan ininya yang superlatif. Tapi memang arti ininya memang sudah sangat kuning gitu maksud saya. Jadi mau ngasih tahu gini loh Bapak Ibu maksud saya. Af'alu di sini yang berkaitan dengan warna itu dia bukan superlatif gitu. Demikian juga di halaman ini, kalau ini halaman berapa tadi? Ini halaman 321. Oke. Demikian juga di halaman 184. Sebelah kanan. Gini. Ini artinya yang hitam, bukan yang sangat hitam. Meskipun af'alu tapi bukan yang sangat hitam. Inilah yang artinya yang hitam seperti arang. Ini ada di kamus nih. Di halaman, saya lupa halaman ini ada di mana yang artinya yang hitam seperti karang. Cari aja di akar kata fahamanya. Nah, sehingga hitamnya banget itu bukan dari aswadunya tapi dari fahimun. Petunjuknya di kamus. Nah, di kamus diartikan menjadi apa gabungannya? Hitam pekat. Ini ada dalam 184 sebelah kanan paling bawah. Hitam pekat. Ya. Maaf Bu Ati, saya kok tadi belum ngeri yang ini jadi tapi bukan superlatif gitu ya, yang Bukan. ya tetap Jadi bukan. gini. Oke. Ya, jadi gini. Ya, ngerti. Saya mau mematahkan bahwa nggak semua af'alu itu superlatif gitu. Kalau untuk warna dan cacat tubuh dia nggak superlatif. Superlatif itu selain itu. Kalau untuk kata kerja superlatif kalau af'alu. Untuk kata sifat superlatif. Contohnya apa kalau kata kerja? A'lamu, lebih mengetahui. Ahsanu, lebih baik. Tapi kalau untuk cacat dan warna tubuh, cacat tubuh dan warna gitu ya, itu dia bukan superlatif gitu. Kenapa saya bahas? Karena kalau ketemu ini pasti diartikannya sangat gitu. Sangat kuning, padahal enggak. Yang artinya sangat kuning tuh ini. Fahimun Gitu. 309. Oke. Nah, ini baru warna, cacat tubuhnya belum dibahas. Hari Sabtu masih kita lanjutkan materi ya Bapak Ibu. Yang hitam seperti arang tuh halaman Muhammad Yunus 309 Bunda Wati. Apa? Fahimun. Yang hitam seperti Fahimun. arang. Ya. Ini halaman 309. 30. gini. Awas sekali ya. Oke. Kanan 309. 309. Oke. Ini antara hujan dan suara masjid udah ini. Oh, iya, iya. Oke, Bapak Ibu saya berharap tidak bingung ya. Enggak. Tidak bingung. Pokoknya Tidak bingung. Mudah-mudahan. jadi tidak boleh nebak-nebak, harus lihat ke kamus. Ya. Tujuan saya menyampaikan ini hanya pengen bahwa kalau ketemu af'alu Jangan dikenal. yang warna dan cacat tubuh itu bukan superlatif. Tapi kalau kata kerja, kata sifat betul dia superlatif. Kemudian kalau fa'ilun tidak semuanya itu superlatif. Dia bisa berasal dari tidak superlatif, tapi kalau sudah dipakai untuk
berkaitan dengan Allah, semuanya menjadi superlatif. Superlatif. Jadi begitu sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan. Bunda mau nanya, Bunda. Referensinya kamus ya, Bu. Itu tadi ini Al-Quran berapa Aswadu Fahimun Oh, tadi? ini di kamus, Bu. Saya mau menunjukkan gini aja bahwa arti hitam pekat yang sangat hitam itu bukan dari aswadu gitu. Ya, tapi dari kata di sampingnya. Fahimun. Ya. Soalnya selama ini kita kan taunya kalau af'alu itu hitamnya Superlatif. banget gitu ya. Padahal enggak, yang hitam aja. Yang menyebabkan dia itu bangetnya itu adalah kata setelahnya. Fahimun ya. Ya. Itu Bu Des. Ya, makasih Bunda. Iya. Oke Bapak Ibu sudah lewat. Insya Iya. Allah hari Sabtu kita lanjutkan nanti ya. Masih itu Pak Helmi, masih materi Pak Helmi. Iya, siap. Ya. Dan saya berharap ibu-ibu semuanya bisa hadir karena ada bahasan yang pertama yang Pak Master, yang kedua memang ada sesuatu yang ingin saya bahas. Sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang ada baru ya dari sebelumnya, mungkin gitu. Nggak baru sebenarnya tapi tambahan aja. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Hapus saya matikan. Ya. Pensil Bu Ella. Iya. Makasih buat Alhamdulillah. Ya, makasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lewat 10 menit korupsi. Mungkin mohon Bukan maaf ada kata-kata. Bukan korupsi bonus. Kebenaran dari Allah, ada kesalahan dari saya, Bapak Ibu mohon dimaafkan. Dan mohon maaf kalau ada yang bersuara nggak terlalu kedengeran karena bersaingan dengan hujan dan suara. Saya Pak Master bicara apa tadi nggak kedengeran Pak Master? Apa Pak Master tadi? Humaira. Oh, Oh, yang berpipi merah. hai. Humaira. Oke. Ya, makasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Berakhirlah Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita niatkan di awal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Untuk itu seperti biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.